Sejak kecil, kita didoktrin satu aturan sederhana. Kalau nilai kamu bagus, IQ kamu tinggi dan kamu juara kelas, hidup kamu pasti aman. Kamu pasti sukses. Tapi itu bohong. Faktanya kita semua pernah melihat orang yang jenius secara akademik, tapi hidupnya berantakan. Karirnya mandek, hubungannya hancur, atau mereka hancur karena hal sepele. Kenapa? Karena menurut Daniel Goleman dalam buku fenomenal ini, Emotional Intelligence, IQ yang kamu banggakan itu ternyata cuma menyumbang 20% dari kesuksesan hidupmu. Sisanya itu urusan emosi. Buku ini bukan sekadar motivasi. Ini adalah tamparan ilmiah bahwa pintar otak saja tidak cukup jika kamu buta emosi. Gak percaya? Mari saya kenalkan kamu pada satu anak jenius yang melakukan kesalahan paling fatal dalam hidupnya. Bayangkan kamu adalah Jason Edge. Kamu siswa SMA di Florida. Nilaimu sempurna, straight A. Mimpimu satu, masuk Harvard Medical School. Kamu seorang jenius. Tapi suatu hari, guru fisik kamu, David Pologruto, memberikan kuis. Hasilmu 80, nilai B. Bagi kita mungkin biasa saja, tapi bagi Jason ini kiamat, mimpinya hancur. Apa yang dilakukan seorang jenius ini? Dia tidak belajar lebih giat. Dia malah membawa pisau dapur ke sekolah dan menusuk gurunya tepat di tulang selangka. Jason tidak masuk penjara, dia dinyatakan gila sesaat. Setelah pindah sekolah, dia lulus dengan IPK 4.614, nilai tertinggi di kelasnya. Pertanyaannya, bagaimana orang secerdas itu bisa melakukan hal sebodoh itu? Jawabannya ada di buku legendaris Daniel Goleman, Emotional Intelligence. Kecerdasan akademik IQ hampir tidak ada hubungannya dengan kecerdasan emosional atau IQ. Dan Jason, dia adalah contoh klasik, smart but dumb. Kita sering didoktrin jika IQ tinggi sama dengan sukses. Goleman membantah itu. Riset menunjukkan IQ hanya menyumbang paling banyak 20% untuk kesuksesan hidup. Sisanya, 80% ditentukan oleh faktor lain, terutama kecerdasan emosional. Pernah lihat teman yang juara kelas tapi karirnya biasa aja? Atau teman yang nilainya pas-pasan tapi jadi bos perusahaan besar? Itu bukan keberuntungan, itu adalah meta ability. IQ itu seperti hardware komputer kamu, tapi IQ itu adalah software yang menentukan seberapa baik kamu bisa menggunakan komputer itu. Tanpa IQ, hardware mahalmu bisa crash kapan aja. Mari bedah soal otak kita sebentar. Kenapa kita bisa marah meledak-ledak lalu menyesal 5 menit kemudian? Kenalkan, amigdala. Ini adalah satpam di otak kita. Tugasnya sederhana, scan lingkungan. Apakah ini berbahaya? Apakah ini menyakitkan? Kalau jawabannya ya, amigdala menekan tombol darurat. Masalahnya, amigdala itu kerjanya cepat tapi ceroboh. Normalnya, informasi masuk ke mata, lalu ke neokortex atau otak berpikir untuk dianalisa. Baru kita bereaksi. Tapi amigdala punya jalan tikus. Dia bisa membajak tubuhmu bereaksi sebelum otak berpikirmu sadar apa yang terjadi. Inilah yang terjadi pada Jason. Atau saat kamu membanting HP saat kalah game. Itu namanya neural hijacking atau pembajakan emosi. Kamu kehilangan kendali, kamu menjadi budak nafsu dalam tanda kutip. Jadi apa kuncinya? Self-control. Ingat eksperimen legendaris The Marshmallow Test di Stanford? Anak 4 tahun diberi pilihan, makan 1 marshmallow sekarang atau tunggu 15 menit dan dapat 2 marshmallow. Sebagian anak langsung hap, makan. Sebagian lagi menutup mata, bernyanyi, menahan diri mati-matian demi marshmallow kedua. 12 tahun kemudian, anak-anak yang bisa menahan diri ini dilacak. Hasilnya, gila. Mereka lebih kompeten secara sosial, lebih percaya diri, dan coba tebak, skor saat tes masuk kuliah mereka lebih tinggi 210 poin dibanding anak yang tidak sabaran.
Pelajaran mahal. Kemampuan menunda kepuasan atau impulse control adalah akar dari segala kesuksesan emosional. Tapi EQ bukan cuma soal menahan diri. Ini soal orang lain. Ini cerita favorit saya dari buku ini. Terry Dobson, seorang praktisi Aikido, sedang di kereta di Tokyo. Tiba-tiba masuk pemabuk besar, kotor, dan agresif. Dia memaki ibu-ibu dan menendang orang tua. Terry berdiri, siap menggunakan sabuk hitamnya untuk menghajar orang itu. Tiba-tiba seseorang berteriak, "Hei!" Bukan polisi, tapi seorang kakek tua kecil berpakaian kimono. Dia tersenyum cerah pada si pemabuk dan melambai. "Sini, duduklah bersamaku." Kakek itu bertanya, "Kamu minum apa?" Si pemabuk bingung tapi menjawab, "Sake." Kakek itu bilang, "Oh, aku juga suka sake. Setiap malam aku minum sake bersama istriku di kebun." Wajah pemabuk itu melunak. Dia mulai menangis. Istrinya baru meninggal. Dia kehilangan rumah. Saat Terry turun dari kereta, dia melihat pemabuk itu tidur di pangkuan sang kakek. Tanpa satu pukulan pun, konflik selesai. Itu bukan pengecut, itu adalah emotional brilliance, puncak dari empati dan seni sosial. Berita terbaik dari buku ini, temperamen bukan takdir. Otak kita plastis. Meskipun kamu terlahir pemalu, pemarah, atau cemas, sirkuit emosional otak bisa dilatih ulang. Kita bisa berubah dari buta emosi menjadi cerdas emosi. Jadi, jangan cuma asah IQ, latih amigdalamu agar tidak mudah membajak, dan latih empatimu agar bisa menang tanpa memukul. Karena pada akhirnya, hati yang cerdaslah yang memimpin. Satu hal terakhir, video ini hanyalah puncak gunung es. Apa yang saya sampaikan tadi cuma kulitnya saja. Kalau kamu merasa sering dikendalikan oleh amarah, cemas berlebihan, atau bingung kenapa hubunganmu sering gagal, kamu wajib baca buku ini sampai tuntas. Kenapa? Karena Daniel Goleman tidak sekedar memberi motivasi kosong. Buku ini adalah peta ilmiah. Dia membedah anatomi saraf secara detail, menjelaskan mengapa otak kita bereaksi seperti itu dan bagaimana secara spesifik melatih ulang sirkuit saraf tersebut. Di dalamnya ada panduan mendalam tentang strategi menyelamatkan pernikahan dari perceraian, cara mendidik anak agar tangguh secara mental, hingga cara memimpin di kantor tanpa dibenci bawahan. Itu semua adalah detail teknis yang tidak mungkin saya bahas tuntas hanya dalam waktu singkat. Membaca buku ini bukan cuma menambah wawasan, tapi seperti menginstal ulang software otakmu. Ini adalah investasi terbaik untuk memahami peta jalan emosimu sendiri. Jadi, jangan cuma puas dengan IQ tinggi, latih hatimu. Karena pada akhirnya, hati yang cerdaslah yang memimpin.